Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unisia yang dirahmati oleh Allah, pada perjumpaan kita di Ruang Kuliah kali ini kita akan sedikit mengulas tentang teknologi dan bagaimana tuntunan Islam terhadap penggunaan teknologi ini. Secara mudah kita bisa definisikan teknologi adalah produk sains. Jadi ilmu itu punya anak kandung. Anak kandung ilmu ya teknologi. Artinya teknologi itu lahir dari peradaban ilmu. Kalau manusia nggak berilmu ya nggak lahir teknologi. Manusia purba misalnya punah karena nggak punya peradaban, nggak melahirkan teknologi. Karena manusia itu makin pinter, makin berilmu, maka punya produk, punya hasil dari ilmunya itu yaitu teknologi. Nah sekarang teknologi sudah mengelilingi kita. Media sosial, sejak datangnya internet tuh segala yang dulu susah menjadi mudah, yang jauh dari dekat, yang lambat jadi cepat. Apalagi sekarang era medsos. WhatsApp saja itu teknologi yang luar biasa itu, yang dulu pada mungkin 20 tahun yang lalu belum ada. Nah sekarang bagaimana Islam memberikan panduan atau memberikan tuntunan terhadap penggunaan teknologi ini? Kita tahu teknologi itu keniscayaan. Teknologi itu bagian dari hasil kinerja manusia, atau kalau kita kelompokkan apakah teknologi itu ibadah atau muamalah, maka dia termasuk muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahatu hatta yadullat dalilu ala tahrimihi. Muamalah itu sesungguhnya boleh kecuali yang jelas-jelas dilarang. Nah sekarang bagaimana Islam memberikan tuntunan? Pertama, sahabat Unisia yang berbahagia, teknologi itu dalam pandangan Islam adalah sarana. Sarana itu alat atau wasilah, bukan tujuan. Makanya dulu misalnya kalau sahabat Nabi itu adzan ya naik bukit. Nah sekarang ada teknologi mikrofon, jadi cukup di dalam masjid sudah kemana-mana suaranya, itu alat. Dulu misalnya orang berzikir pakai tangan, sekarang mungkin pakai tasbih atau counter, itu alat. Jangan keliru, teknologi bukan tujuan, apalagi sesembahan bukan, tapi itu alat. Berdakwah seperti ini misalnya kita bisa online lewat YouTube. Dulu Nabi tidak pernah, beliau tidak kenal YouTube, nggak pernah podcast, nggak pernah main WhatsApp. Nah kita sekarang ada teknologi semua itu, justru itu kalau kita manfaatkan sudah memudahkan dakwah dengan YouTube seperti ini misalnya. Anda dengan modal paket dulu ya, sekarang nggak perlu paket, banyak wifi, kita bisa mengakses ilmu dari mana saja. Saya sendiri sering ketika ingin memahami satu konsep bisa mengakses dari ilmuwan-ilmuwan dunia yang terkenal atau lewat YouTube atau Facebook. Nah itu adalah teknologi, tapi itu semua adalah alat, wasilah atau sarana, bukan tujuan. Yang kedua, Islam itu memberikan tuntunan bahwasanya teknologi apapun yang hadir dan kita gunakan sekarang harus kita manfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Ini mutlak dalam Islam. Tidak boleh kita itu menggunakan apapun untuk mudarat atau bahaya. Bahkan kalau ada dua pilihan, itu yang kita utamakan adalah menolak bahayanya kok. Misalnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi kalau kita menghadapi dua pilihan yang kemungkinan maldorotnya ada, atau mudarat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya maldorot, manfaatnya juga ada, maka kita dianjurkan untuk menolak yang maldorot itu. Al-Quran atau ajaran Islam kan mengajarkan khomer itu juga ada manfaatnya, tapi maldorotnya lebih gede, sehingga ya jangan dilakukan. Bahkan khamr termasuk minuman atau konsumsi yang dilarang. Rokok juga begitu. Rokok itu hukum minimalnya makruh. Makruh itu larangan.
hukum maksimalnya haram. Jadi kalau orang bilang bahwa rokok itu nggak apa-apa, hukumnya makruh, itu berarti dia nggak paham. Makruh dan larangan itu, makruh dan haram berada pada kolam yang sama, yaitu kolam larangan. Sehingga nggak boleh, karena rokok itu meskipun mungkin nggak separah khamr, tapi diindikasikan sebagai konsumsi yang berbahaya. Sekarang meskipun nggak rokok tapi vape lah, vape itu teknologi juga. Nah itu juga tidak boleh. Mungkin kalau rokok beneran tuh, kalau ibarat mobil ya rokok manual. Kalau vape berarti atau vape itu rokok matic, tapi itu rokok juga, hanya dengan bantuan teknologi, sama hukumnya. Yang ketiga, tuntunan Islam atau bagaimana agama kita memberikan panduan dalam penggunaan teknologi, yaitu jangan sampai teknologi yang kita ciptakan itu menimbulkan fasad. Fasad itu ketergantungan. Main game itu boleh, WhatsApp juga boleh. Tapi kalau sampai kecanduan lah, itu fasad, itu kerusakan, itu menghancurkan, itu mendegradasi kemanusiaan kita atau dehumanisasi itu. Seolah-olah kita manusia yang hebat ini tergantung pada game atau tergantung pada WhatsApp. Sampai waktu khutbah Jumat masih main WhatsApp, padahal itu hukumnya fasid, sholat Jumatnya itu rusak. Karena ketika khotib naik mimbar itu nggak boleh ada aktivitas lain kecuali menyimak khutbah, tidak boleh ngobrol. Nah ketika masih main WA atau malah main game online, nah ini sudah dehumanisasi. Ini sudah menggunakan teknologi yang mengarah kepada kerusakan. Atau misalnya konten seperti ini kemudian dibuat berbagi sharing yang nggak benar, pornografi, pornoaksi, itu fasad. Teknologinya boleh, tapi begitu digunakan untuk fasad atau kerusakan, maka menjadi terlarang. Karena tadi di awal, semua bagian dari muamalah termasuk teknologi ini boleh, tapi bisa berubah hukumnya menjadi tidak boleh, makruh atau haram kalau kita gunakan untuk hal-hal yang nggak benar, yang merusak. Misalnya Facebook untuk menipu, jualan online untuk menipu, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kebaikan boleh. Dan yang terakhir, Islam memberikan tuntunan supaya kita itu cerdas dan tidak terjadi yang namanya high tech low touch. Oleh karena itu akhlak menjadi penting. High tech low touch itu adalah fenomena di mana teknologinya canggih tapi akhlak manusianya rendah. Teknologinya hebat, naik ke langit, tapi kemanusiaan kita justru turun. Sering saya contohkan, misalnya naik mobil bagus, mobil mahal, tapi sambil buka kaca separuh untuk buang sampah, lah itu high tech low touch. Mobilnya keren, mobilnya mahal, mobilnya tinggi kualitasnya, tapi kemanusiaan kita rendah, akhlak kita jatuh. Itu namanya high tech low touch. Naik motor atau naik kendaraan sambil teleponan atau sambil baca SMS itu high tech low touch. Smartphone, teleponnya cerdas, yang manusianya tidak, sehingga terjadi kecelakaan. Itulah saya kira sahabat Indonesia yang dirahmati oleh Allah, tuntunan Islam atau panduan Islam dalam penggunaan teknologi yang terutama sekarang ini nggak bisa kita hindari, yaitu teknologi harus kita tempatkan sebagai sarana, alat, bukan tujuan. Kemudian teknologi harus kita gunakan untuk kebermanfaatan. Jangan sampai dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jangan sampai justru teknologi merusak. Dan ketiga, teknologi harus menjauhkan kita dari kecanduan, kehancuran, dehumanisasi, dan yang terakhir, marilah kita gunakan teknologi dengan sepenuh tanggung jawab dan akhlak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hidup di tengah kemajuan tetapi tidak melupakan nilai-nilai agama. Demikian sahabat Indonesia, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia.
Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.